Pengertian dari supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk yang meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang efisien dan hemat biaya. SCM merupakan fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen yang dilakukan oleh bisnis manufaktur, retail, dan grosir. Dengan kata lain, SCM merupakan faktor penentu kesuksesan dari bisnis-bisnis tersebut. Tujuan dari SCM adalah memaksimalkan nilai pelanggan dan pasar. Untuk mencapainya dibutuhkan berbagai upaya, baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus. Proses-proses dalam SCM. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pembelian atau pengadaan, yang ketiga produksi, yang keempat pengelolaan gudang, yang kelima pengiriman pesanan, yang keenam pengembalian pesanan. Evolusi supply chain management. Supply chain management telah banyak mengalami evolusi yang dapat digambarkan dalam 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, dalam tahap ini ada semacam kesendirian dan tidak saling ketergantungan fungsi produksi dan fungsi logistik. Mereka menjalankan program-program sendiri yang terlepas satu sama lain atau incomplete isolation. Contohnya adalah bagian produksi yang hanya memikirkan membuat barang sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan dan sama sekali tidak mau ikut memikirkan penumpukan inventory. Yang kedua, dalam tahap ini, perusahaan sudah mulai menyadari pentingnya integrasi perencanaan walaupun dalam bidang yang masih terbatas, yaitu antara fungsi internal yang paling berdekatan. Yang ketiga, dalam tahap ini, integrasi perencanaan dan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam satu perusahaan atau internal integration. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam tahap ini menggambarkan tahap sebenarnya dari supply chain integration, yaitu integrasi data dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang telah dicapai dalam tahap 3. Manfaat SCM bagi perusahaan. Manfaat SCM secara umum, penerapan konsep SCM dalam perusahaan akan memberikan manfaat atau keuntungan, yaitu kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, penurunan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan laba dan perusahaan semakin besar. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan terbuang percuma karena diminati konsumen. Yang ketiga, menurunkan biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset, terutama faktor manusia, akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Yang kelima, peningkatan laba. Yang dimaksud peningkatan laba dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. Yang terakhir, yang keenam, perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses distribusi produknya lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat. Nama saya Kaulandari, saya akan menjelaskan tentang penerapan SCM atau Supply Chain Management. Ada 10 yang harus diterapkan dalam SCM. Yang pertama, aliran dan isi informasi. Manajemen harus bisa mengelola informasi dari pihak paling hulu sampai informasi dari pihak paling hilir atau pengguna akhir produk. Yang kedua, produksi. Aliran produksi dari hulu berupa bahan baku sampai pengguna akhir. Yang ketiga,
Customer Relationship Management atau CRM, membentuk ikatan emosi antara semua pihak yang terlibat dengan harapan semua kontribusi melakukan aksi dengan tujuan bersama. Yang keempat, Supplier Relationship Management atau SRM, menjalin ikatan emosi antara semua pihak supplier, konsepnya hampir sama dengan CRM. Yang kelima, Customer Service Management, mampu memberikan solusi bagi semua pihak yang terlibat, menjadi juru bicara dan duta besar perusahaan dalam menghadapi pihak di luar perusahaan. Yang keenam, Demand Management. SCM mampu mengikuti proses dan aktivitas perusahaan dalam meningkatkan permintaan produk perusahaan. Yang ketujuh, Pemenuhan pemesanan. Proses dari mulai munculnya pesanan, diproses hingga dipenuhi pesanan menjadi tanggung jawab SCM. Yang kedelapan, Akuntabilitas. SCM bertanggung jawab mengintegrasikan proses pabrikasi atau pembentukan produk atau jasa dari desain awal sampai diterima pelanggan akhir. Yang kesembilan, Pengembangan produk dan inovasi. SCM juga bertanggung jawab atas proses pengembangannya produk sampai tahap dipasarkan. Yang kesepuluh, Pengembalian produk. Pengembalian produk karena kesalahan pengiriman, kerusakan barang, atau proses isi ulang juga merupakan cakupan proses SCM.